Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya beserta dua rekan saya akan membagikan beberapa pembelajaran yang kami dapatkan dalam mata kuliah Social Group. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indira Sridawasti, NPM 1703 200030. Di sini kami akan presentasikan terkait beberapa hal, yaitu prinsip dan skill dasar yang harus dimiliki pekerja sosial dalam group work, tipe-tipe kelompok serta syaratnya, juga tentunya terkait group work itu sendiri. Semua profesi pasti memiliki instrumennya masing-masing. Contohnya dokter. Dokter pastinya memiliki stetoskop. Dan koki memiliki alat masaknya. Nah, bagaimana dengan pekerja sosial? Pekerja sosial pertama memiliki 5 metode utama, yaitu social group work, social case work, community organization, community development, juga ada administrasi pekerja sosial, dan terakhir ada penelitian. Nah, dalam group work, ternyata pekerja sosial akan berhubungan dengan orang lain, dengan kliennya secara langsung. Maka dari itu, alat utama dalam group work adalah diri sendiri yang dimiliki pekerja sosial. Jadi, diri pekerja sosial adalah instrumen alat utama dalam group work. Nah, untuk menjadi pekerja sosial yang kompeten, terutama dalam menghadapi kelompok, ada beberapa nilai yang harus dimiliki. Yang pertama ada understanding. Understanding di sini artinya kita belajar memahami orang lain. Nah, ketika kita bekerja bersama orang lain, banyak orang maupun sedikit, tentunya kita harus tahu bahwa setiap orang memiliki pandangan, kepribadian, kehidupan yang berbeda-beda. Pada intinya setiap orang berbeda. Mereka punya keunikan masing-masing. Maka dengan itu, ketika kita ada dalam kelompok, kita hadir untuk mengerti diri orang tersebut. Lalu, kedua ada sensitivity. Sensitivity artinya kita menjadi sensitif. Bukanlah hal buruk untuk menjadi sensitif. Sensitif juga bisa dibilang kita akan peka dengan sesama, dengan suasana kita. Jadi, ketika dalam kelompok kita bertemu dengan orang yang mungkin pemalu atau belum ingin membuka dirinya atau belum ingin menyampaikan cerita, masih tidak punya keberanian atau hanya mereka tidak ingin berbicara gitu ya. Di sini kita bisa membangun suasana, mencairkan suasana dan membuat mereka lebih nyaman lagi dalam kelompoknya. Lalu ketiga ada respect. Respect artinya kita menghargai pribadi orang-orang tersebut. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, orang-orang pasti berbeda-beda, mempunyai kepribadiannya masing-masing, mempunyai kepercayaannya masing-masing, nilai masing-masing. Nah, tentunya sebagai pekerja sosial kita harus menghargai orang tersebut. Dan menghargainya juga cukup gampang, yaitu dengan memberikan terima kasih. Kata terima kasih harus sering kita lontarkan, baik itu dalam pembukaan maupun setelah seseorang menyampaikan respon pun kita harus bisa memberikan terima kasih. Beserta dengan respect, kita harus juga ada yang namanya acceptance. Acceptance, kita menerima perbedaan orang-orang. Jadi, semua orang memiliki pandangan berbeda, gaya hidup berbeda, itu kita terima. Tanpa ada syarat apapun ya di sini. Lalu ada empati. Empati artinya kita memaksa diri kita untuk tidak hanya bersimpati tapi juga berempati, dan empatinya juga tidak biasa-biasa aja. Empati yang kita miliki harus melebihi standar orang biasa. Lalu keenam ada cooperative intention. Cooperative intention sendiri adalah niatan kita untuk berkooperasi, untuk membangun kerjasama. Di sini sebagai peksos, pekerja sosial, kita harus sadar bahwa untuk membantu seseorang itu tidak mungkin kita melakukan sendiri. Untuk menyelesaikan masalah sosial atau pribadi seseorang, kita butuh kerjasama. Nah, makanya dari itu kita harus memiliki niat untuk membangun kerjasama. Lalu berikutnya ada partnership. Partnership di sini kita membangun hubungan yang setara. Jadi
tidak membeda-bedakan, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi hubungan itu tidak semena. Dan terakhir ada hopefulness. Hopefulness di sini kita penuh dengan harapan ketika menghadapi klien. Harapannya juga harapan yang tinggi bahwa dengan sesi yang akan diadakan ada perubahan yang lebih baik. Dan berikutnya akan dilanjutkan lagi dengan rekan saya. Baik, setelah Indira, saya akan memaparkan mengenai apa itu prinsip dasar menurut Midgley, terus ada skill pekerja sosial di dalam social group work, terus ada kode etik, serta ada 2 jenis grup menurut Scott W. Boyle. Nah, sebelum masuk ke dalam apa yang tadi saya sebutkan, pertama saya ingin menjelaskan mengenai apa itu social case work dan apa itu social group work. Untuk social case work itu sendiri itu merujuk fokus pada individu, keluarga, ataupun kelompok kecil. Nah, sedangkan untuk social group work itu menuju pada kelompok-kelompok yang besar. Nah, dilihat dari social group work yang memiliki arti dari grupnya itu sendiri memiliki arti dalam bahasa Indonesia itu adalah kelompok. Oke, ada 2 yang bisa kita lakukan, yaitu development atau pengembangan dan juga membantu orang yang sedang berada di titik terbawah. Nah, masuk ke dalam prinsip dasar dari Midgley, yaitu ada 6. Yang pertama itu ada acceptance, yaitu menerima segala calon klien dengan keberadaan keberbedaannya. Selanjutnya itu ada communication, yaitu baik verbal ataupun non-verbal. Dengan welcoming others, menerima semuanya, berbicara dengan semuanya. Terus juga ada individualisasi, atau setiap orang itu tidak sama, memiliki karakter yang berbeda-beda. Manusia tidak sama, manusia itu memiliki karakter yang berbeda, kayak gitu. Selanjutnya itu ada partisipasi. Setiap orang harus bercerita dan ikut serta. Ketika orang datang ke dalam social group itu pasti mereka memiliki masalah yang ingin diceritakan. Selanjutnya itu ada kerahasiaan di mana ketika bercerita itu hanya untuk sekitarnya saja, tidak bercerita kepada orang lain di luar dari grup kelompok ini. Di mana kayak menjaga kerahasiaan yang ada di dalam kelompok grupnya itu. Selanjutnya itu ada work self awareness, yaitu menyadari bahwa kita bekerja dengan standar-standar yang ada, di mana itu ada etika, knowledge, skill, dan values. Selanjutnya itu ada skill yang harus dimiliki sebagai pekerja sosial, yaitu pertama, warming up the decision session, di mana menghangatkan sesi diskusi yang baru dimulai. Karena first impression itu penting bagi seorang. Selanjutnya itu ada much more listening more than talking, di mana kita harus lebih banyak mendengar dibandingkan kita berbicara. Karena setiap orang pasti memiliki masalahnya untuk didengarkan, bukan cuma untuk berbicara saja. Selanjutnya itu ada formal or professional but also genuine, di mana menghargai orang yang datang dengan formal, tapi serta juga profesional, dengan mendengarkan dengan baik, menyapanya dengan formal, tapi juga harus menghargai dia juga. Setelah itu ada encouraging people to listen to others, di mana membantu setiap orang untuk mendengarkan orang lain dan menaruh perhatian kita secara penuh. Lalu ada empathic to listen, mendengarkan dengan keterampilan yang kita miliki, dengan segala gestur dan postur verbal maupun non-verbal. Lalu ada yang terakhir, ada we are not teaching them but facilitating, di mana tidak mengajari mereka, tetapi memberikan fasilitas untuk mereka membantu pertolongan. Di sini kita sebagai Pexos adalah membuat sebuah fasilitas bagi mereka yang ingin menceritakan masalahnya, untuk menyelesaikan masalahnya. Situlah peran kita yang memiliki skill itu. Jadi ada kode etik untuk pekerja sosial. Nah, kode etik itu apa sih? Kode etik itu tuntutan atau standar perilaku, di mana setiap profesi pasti memiliki standar etiknya sendiri. Kode tuntutan atau standar perilaku ini didasarkan pada nilai-nilai fundamental dari social work itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada penghargaan terhadap martabat kepada orang lain atau individu lain. Menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, kita gunakan bahasa yang formal. Selanjutnya itu ada menghargai keunikan orang lain. Ya, seperti yang tadi saya bilang mengenai prinsip dasar itu, setiap orang itu kan pasti memiliki keunikannya sendiri, memiliki ciri khas sendiri. Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Jadi, menghargai keunikan dan karakter orang yang berbeda-beda. Jadi itu menghargai hak-hak dan tanggung jawab orang tersebut. Di mana seperti yang kita tahu juga manusia itu memiliki hak itu sendiri. Kita tidak boleh menghakimi,
uh, serta setiap orang juga memiliki tanggung jawabnya sendiri gitu. Lalu ada 2 jenis grup menurut Scoville Boyle. Nah, ini tuh pertama ada task group. Yang kedua ada treatment group. Nah, task group sendiri itu adalah grup yang sengaja dibikin untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, untuk treatment group ini, grup yang sengaja dibentuk untuk bertemu dan memenuhi kebutuhan dari sosial emosionalnya untuk masing-masing individu sehingga kebutuhan sosial emosional itu terpenuhi. Nah, di dalam statement group ini terbagi lagi ke dalam 5 bagian. Pertama, itu ada support group. Support group itu mensupport masing-masing individu dalam grup tersebut, menambah kapasitas efektif, coping skill, bisa di berbagai setting, dan juga bisa meredup stres bagi orang tersebut. Lalu yang kedua, ada educational group. Itu tidak terlepas dari mengedukasi baik dalam bentuk individu ataupun kelompok untuk memberikan informasi dengan berbagai cara. Seperti yang kita tahu juga ya, edukasi itu penting bagi seorang. Lalu yang ketiga itu ada group. Nah, group ini itu adalah social service. Ini yang diberikan untuk pengembangan potensi. Bagaimana potensi maksimal klien itu dikembangkan. Biasanya itu menggunakan teori dari Maslow, kebutuhan prestasi, dan achievement. Ya, manusia pasti memiliki potensinya masing-masing. Lalu yang keempat itu ada therapy group, di mana help members of personal problem, membantu dalam melewati masalah yang dihadapi. Untuk membantu masalah-masalah yang miliki, baik itu untuk individu maupun kelompok ya. Selanjutnya itu ada association group. Yang terakhir itu, beberapa orang perlu dikembalikan atau disosialisasikan dalam kelompok masyarakat tertentu. Orang pasti membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Jadi dia harus mempelajari sosial lingkungannya bagaimana biar dia tidak sendiri seperti itu. Jadi selanjutnya ada alasan mengapa group work itu ada, karena sejatinya hakikat manusia itu hidup untuk berkelompok. Sebab dengan berkelompok, manusia dapat bertumbuh dan berkembang memenuhi kebutuhan dasar psikologis melalui berinteraksi dengan manusia lain. Dalam situasi normal, interaksi kebersamaan juga bisa memberikan kenyamanan psikologis. Metode praktik pertolongan SGW ini dikembangkan, distrukturkan, dan distigmatisasi dengan orang lain sebagai dasar kekuatannya. Filosofi dasar dari social group work atau SGW ini, yaitu bersama orang lain, dapat menciptakan kenyamanan psikologis, merasakan adanya sense of belonging. Jika seorang manusia terpisahkan dari kelompoknya, mungkin akan dapat menimbulkan gejala-gejala yang dibilang buruk. Tidak semua orang juga mempunyai privilege untuk mendapatkan kenyamanan psikologis dalam kelompoknya, sehingga harus dibentuk sebuah ruang psikologis baru dengan kelompok baru, untuk memberikan benefit dari yang seharusnya didapatkan dari kelompok-kelompok sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan dimensi-dimensi juga yang ada di dalam hidupnya. Dalam kajian bimbingan SGW, kelompok yang dapat digunakan sebagai media pertolongan oleh pekerja sosial diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat tertentu di antara lainnya. Yang pertama, adanya sekumpulan orang dengan jumlah idealis di atas 4 orang kurang lebihnya. Adanya interaksi psikis, di mana Pexos ditugaskan sebagai pembangun suasana sendiri dapat berupa penghafalan nama-nama dan partisipan SGW-nya. Dari partisipan SGW-nya. Ada beberapa hal seperti ice breaking juga yang dapat dilakukan untuk pembangunan suasana tersebut. Dan diharapkan juga ada partisipasi aktif dari peserta, serta yang terpenting adalah jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Saling kebergantungan antara anggota kelompok. Dan ini di poin ini yaitu harus dapat mempunyai sense of belonging di antara satu dan lainnya. Dan yang terakhir merupakan satuan terpisah dari kelompok-kelompok lainnya. Sebisa mungkin jauhkan distraksi dari individu-individu lain yang dapat mengganggu konsentrasi dari kelompok itu sendiri. Individu dalam kelompok ini juga tidak perlu menegur dalam satuan kelompok, tidak harus menjadi seragam pula. Karena sejatinya setiap individu dalam kelompok mempunyai keunikannya masing-masing. Nilai yang terdapat dalam kelompok juga pasti berbeda-beda, dan hal ini terbangun dengan sendirinya. Terdapat 2 tipe kelompok juga. Yang pertama itu task group, yang dua itu treatment group.
Namun pada kesempatan kali ini akan berfokus pada penjelasan dari treatment group itu sendiri. Dan treatment group sendiri adalah kelompok yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang yang ada dalam sebuah kelompok. Ada beberapa tipe dari treatment group, diantaranya yang pertama yaitu support group yang bertujuan untuk membangun effective coping skills atau dapat juga mengatasi stres. Yang kedua itu ada education group yang bertujuan seperti namanya, yang memiliki tujuan untuk memberikan edukasi. Yang ketiga yaitu growth group yang berfungsi atau bertujuan untuk mengobati atau pengobatan healing atau dapat juga mengoptimalisasi setiap kemampuan yang dimiliki oleh anggotanya. Juga dapat meningkatkan potensi yang dimiliki oleh anggota-anggotanya. Lalu ada terapi group yang bertujuan untuk membantu anggota dalam menghadapi masalah-masalah pribadi yang dimilikinya. Yang keempat ada socialization group. Di sini mungkin sesuai namanya juga ya, yaitu mendorong para partisipannya untuk dapat menjalankan fungsi sosial kembali di komunitas mereka yang diiringi dengan peningkatan soft skill yang dimiliki oleh para partisipannya. Selain itu ada juga peran dari Paxos dalam kelompok ini. Yang pertama yaitu broker, yaitu menghubungkan klien dengan profesional atau semacamnya. Dan yang kedua itu ada mediator yang berarti memediasi klien dengan menanggapi dan menghargai orang tersebut. Yang ketiga itu educators sesuai namanya, yaitu dapat mengambil peran sebagai edukator, khususnya dalam education group. Yang keempat itu ada fasilitator yang bertujuan atau mempunyai definisi dalam memfasilitasi seluruh rangkaian yang dijalani oleh kelompok tersebut. Di sini juga berarti Paxos harus memastikan seluruh acaranya itu berjalan dengan baik. Dan ada juga beberapa fungsi pekerja sosial dalam terapi grup. Di antaranya yang pertama yaitu memberikan penjelasan kepada partisipan terkait panduan-panduan umum atau guideline umum dari pelaksanaan terapi grup. Yang kedua ada memberikan aturan dan norma-norma, mungkin seperti contohnya seperti memotong orang berbicara, tidak boleh memotong orang berbicara dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada memberikan pengajaran terhadap dasar dari proses grup seperti saling menanggapi, saling memberikan respon satu dan lainnya. Dan yang keempat itu membantu partisipan dalam menerima ketakutan dan ekspektasi yang mereka miliki. Yang terakhir itu ada memberikan model terhadap dimensi dari terapi itu sendiri. Mungkin sekian untuk resume dari kami dari pertemuan 1 sampai 3. Kami akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.